Hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Seyu di sini. Oke, kita masih di Pokasi Podcast season ketiga ya. Dan kali ini adalah episode keempat. Tapi sebelum kita mulai, gimana nih kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat-sehat ya. Dan mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar, mau bertanya tentang pembahasan yang udah pernah kami bahas di episode sebelumnya, atau mungkin ada topik yang ingin dibahas, kalian ingin kami bahas, silahkan kirimkan komentarnya ke Instagram kami di @pokasi.podcast. Jangan lupa di follow juga. Terus kami juga ada Twitter atau X di @pokasipodcast, walaupun untuk saat ini masih belum terlalu aktif ya. Terus juga sekali lagi jangan lupa buat tetap dengerin Pokasi Podcast yang tersedia di Spotify, YouTube Musik, dan juga Apple Podcast. Oke, kalau begitu kita mulai aja untuk episode 4 ya. Ini kita kira-kira mau bahas apa nih Seni di episode 4 kali ini nih? Oke, di episode 4 sekarang sih kita tertarik untuk membahas salah satu topik yang belakangan gue lihat di beberapa channel YouTube ada yang bahas juga gitu. Jadi di sini kita bakal bahas soal anime sequel yang sepi dibahas. Nah, sequel di sini tuh misalkan contoh beberapa musim kebelakang tayang anime judul A, season 1-nya baru mulai. Terus musim ini misalkan muncul season 2-nya gitu. Nah, kenapa season 2-nya sih sepi nih sekarang nggak dibahas, nggak serame season 1 sebelumnya. Nah, kita bakal ngulik atau mendiskusikan soal anime yang awalnya rame dan sepi di sequel itu sih. Iya. Ini sebenarnya ya, topik ini kita udah lama ya pengen ngebahas sebenarnya saya. Dari kapan? Season sebelumnya saya gitu. Iya, dari tahun lalu berarti ya, season sebelumnya ya. Iya. Cuman pada waktu itu kayak belum dapat momentum gitu ya. Belum dapat momentum. Ya, satunya itu sama ada beberapa topik yang lebih menarik untuk diangkat duluan sih. Iya benar. Jadi makanya untuk topik yang kali ini kita geser-geser sampai akhirnya baru di season 3 episode keempat. Padahal mungkin bisa aja harusnya di episode 1 ya, di season 3. Iya. Tapi ternyata gitu. Ternyata setelah gue sama Seyu diskusi ini topik apa dulu nih yang kita bahas untuk season 3, akhirnya untuk yang kenapa sequel dari suatu anime tuh kayak jadi jarang yang bahas gitu, padahal tadinya prequelnya atau season pertamanya rame banget ya, orang yang bahas, hype gitu kan, hype banget. Tiba-tiba season 2-nya kok kayak sepi gitu, nggak ada yang peduli gitu istilahnya. Nah, alasannya ya kenapa kami mencoba untuk mengangkat topik ini sebenarnya juga karena kalau gue pribadi ya saya melihat ini kok misalnya nih ada yang season 1, wah orang-orang tuh rame banget ngebahas ini itu, bahkan yang nggak terlalu nonton anime aja sampai ikutan ngebahas juga gitu. Misal kayak gitu kan season 1-nya. Toto pas season 2 tayang mana mana mereka gitu. Bahkan kayak mungkin di fanpage juga kayaknya nggak kebahas gitu kan. Ada apa ini, kenapa? Dan ini bukan baru setahun kebelakangan ya saya. Sebenarnya udah dari beberapa tahun kebelakangan ini gitu. Dari kayaknya 2019-20an. Gua kan baru mulai nonton anime lagi kan 2020 kan, gara-gara Covid kan. Dan itu gue udah perhatiin dari situ juga, kok kenapa ya ini season 1 rame, tuh season 2 kerasa sepi jadinya gitu. Yang orang-orang yang membahas tuh jadi sepi gitu.
kayak rame itu cuma di awal doang gitu. Kalau dari gue gitu sih, kalau misalnya kenapa gue pengen nyoba ngangkat topik ini. Tapi kalau dari lu gimana sih, apakah sama atau ada alasan lain gitu misalnya? Kurang lebih sama sih, cuman kalau dari gue pribadi, gue cukup gimana ya, agak ngelihatnya tuh nggak sehat ke industrinya sih jatuhnya, karena kan keputusan pihak apa publisher untuk bikin season lanjutan tuh karena lihat demandnya tinggi kan. Hmm. Nah masalahnya ketika season satunya ramai banget, berarti kan otomatis data mereka, oh ini judulnya laku nih, berarti kita bisa bikin season 2, ternyata pas season 2 turun. Nah otomatis kan jatuhnya bisa jadi ada judul lain yang tadinya mau dikerjain, tapi karena lihat track record ke belakangnya si judul ini bakal hype, jadi kelewat gitu. Jadi bisa jadi judul yang orang tunggu tuh gak jadi tayang atau diundur-undur, ataupun bisa jadi misalkan season 1 rame, season 2 sepi, nah season 3-nya jadi gak ada, padahal orang nungguin season 3-nya gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi gue lihat kayak nggak, jatuhnya nggak terlalu sehat ke industrinya sih, karena eh, apa ya, chance untuk dapat sequel tuh jadi sedikit, sama kemungkinan judul yang ditunggu orang muncul tuh jadi kayak diulur karena ngejar yang populer. Hmm. Walaupun tapi kayaknya kalau gue perhatiin ada juga ya yang nggak peduli gitu istilahnya si studio tuh. Ya itu kan Maksudnya maksud biasanya yang fanbase-nya gede kan. benar-benar. Jadi kayak season 1 rame, terus season 2 turun. Tapi dia tetap bikin sampai season 3 season 4 gitu loh. Oh, Ada, maksudnya gue ya. melihat ada beberapa judul yang seperti itu, walaupun emang gue lihat pamornya udah sangat turun. Orang tuh udah jarang banget yang ngebahas itu gitu. Ada sih beberapa yang kayak gitu. Cuman kan berarti dari situ juga keputusan dari studio kan, akhirnya apakah ini tetap mau dibikin season berikutnya atau enggak gitu. Walaupun misalnya dia ngelihat wah ini udah turun nih gitu. Mhm. Oke, tadi udah ya tentang alasan kenapa gua dan Seiyu ini tertarik buat ngebahas kenapa sih sequel dari suatu anime tuh kayak orang tuh jadi jarang yang bahas atau sepi lah yang ngebahas gitu. Nah mungkin biar nggak bingung ya, kita perlu menyebut beberapa contoh judul kali ya, saya yang kita berdua tuh ngelihat nih season 1 rame banget, tapi tiba-tiba season 2 udah nggak ada yang bahas gitu. Mungkin dari lu dulu kali, saya ada nggak sih beberapa contoh yang lu perhatiin sejauh ini yang season 1-nya tuh meledak banget atau pas season 2 redup gitu? Oke, gue nyebut 3 kali ya. Yang pertama tuh Dr. Stone, Hmm. terus Gundam yang Wish from Mercury, Hmm. sama Spy Family. Spy Fam. Iya Spy Family, ya 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 ya. Itu sih kalau dari gue. Ada sih yang lain, cuman dari lu dulu coba sebelum kita bahas. Banyak sih ya sebenarnya. Sebenarnya nyebut 3 tuh gak cukup sih. Dan yang mau gue sebut pun ada yang udah kesebut sama lu, tapi gue coba untuk yang lain ya. Yang masih anget aja lah, yang masih anget gue ngerasa Oshinoko sih. Oshinoko tuh gue ngerasa season 1-nya hype banget. Terus bahkan kan yang bikin hype-nya bukan cuma si animenya doang, tapi sampai si openingnya tuh lagunya Yoasobi tuh meledak banget kan. Season 1-nya terus Oke. sekarang season 2-nya tayang. Kayak gue belum ada, maksudnya belum ada melihat orang yang bener-bener bahas season 2-nya gitu. Dari animenya ya. Mungkin kalau misalnya scene-scene yang ada di manga gitu yang muncul di season 2 mungkin ada gitu yang bahas. Cuman secara animenya tuh kayak sejauh ini ya gue belum ada melihat sih di istilah di FYP gue gitu kan. Itu Oshinoko. Terus mungkin pada waktu itu juga Tokyo Revenger ya. Revenger kan ya bener ya. Yang Iya. yang berantem-berantem iya itu. Itu juga gue melihat bagaimana season 1-nya yang se-booming itu
sampai orang-orang tuh merasa dirinya adalah Mickey ya. Jadi jagoan. Sampai gue inget banget itu Muse, ada yang komentar di Muse, kok rilis episodenya 1 minggu sekali, 1 minggu 10 episode dong langsung gitu. Oh bukan, 1 hari 10 episode. Nah iya, 1 hari 10 episode. Kenapa satu? Iya, itu sampai di komen gitu kan. Terus begitu sequelnya tayang, udah redup gitu kan. Terus apa lagi ya? Ada mungkin gue 3 ya. Satu lagi mungkin Nanatsu no Taizai kali ya, salah satunya. Nanatsu no Taizai juga dulu rame ya awal-awal kan, sekarang sudah meredup lagi. Banyak sih kalau misalnya gue mau nyebut lagi, yang lain ada Demon Slayer, menurut gue juga sama. Ya nggak sih? Gak tahu ya. Nggak. Demon Slayer dia tuh, kalau Demon Slayer tuh selalu special case gitu. Dia begitu ada scene bagus pasti ada lagi yang ngebahas gitu. Oh, Tapi iya, scene bener. episode itu doang. Iya benar special case. Kayak si kemarin tuh yang scene-nya Muzan ya apa ya? Tiba-tiba Ya, kebahas lagi yang tuh. jalan 3 menit itu. Pokoknya iya, makanya gue nggak nonton pun gue tahu gitu karena keangkat lagi, tapi emang cuma di scene itu doang gitu kan. Ya, oke. Banyak sih sebenarnya sih ya, tapi mungkin 3 tadi contoh yang gue dan Seiyu sebutin, yaitu sedikit contoh di antara bukan beberapa sih, di antara banyaknya anime yang jarang terbahas ketika sequelnya tayang gitu. Nah, mungkin sebelum kita ngebahas tentang kenapa sequelnya sepi dibahas, mungkin kita pertama-tama ngebahasnya tentang ini dulu kali ya. Kenapa anime yang prequelnya itu bisa sampai meledak, sampai banyak orang yang ngebahas gitu. Mungkin kalau dari gua ya, gua melihatnya sih gimana ya? Jadi kayaknya banyak yang, kalau istilah anak zaman sekarang tuh FOMO ya, fear of missing out gitu. Nih misalnya nih, jadi contoh lah Oshinoko, dia udah punya fanbase misalnya, Nah, terus orang-orang yang emang senang sama manga Oshinoko ketika anime tayang, rame tuh ngebahas tuh. Karena ini animenya udah mau tayang segala macam. Ditambah lagi kalau Oshinoko itu karena Yoasobi, lagu idolnya kan meledak banget. Akhirnya orang-orang kan pada nyari tahu tuh. Ini lagu Yoasobi, ternyata ini soundtrack anime apa, Oshinoko, coba tonton. Akhirnya kan orang banyak yang ngebahas gitu kan. Ya mungkin ya orang, bahkan kalau yang ini analisa gembel gue aja, ini pendapat gue aja, kalau nggak suka ya silahkan gitu kan ya. Nah, gue melihatnya kayak banyak orang-orang yang akhirnya FOMO gitu, ikut-ikutan hype, ikut-ikutan bahas gitu ketika season 1-nya tayang. Nah, makanya ketika anime season 1 itu tayang dan orang-orang lihat, apalagi sekarang kan zaman internet ya sih ya, internet udah di mana-mana gitu kan, orang juga udah banyak lah yang bisa bikin konten reaction lah, konten ngebahas-bahas lah apa segala macam kan. Jadinya rame nih gitu. Oshinoko lah kita ambil contoh ya, karena yang masih anget gitu kan. Akhirnya apalagi bahkan kan sampai lagunya si idol itu kan sampai ke Korea gitu kan, orang apa idol K-pop kan sampai banyak yang ikut joget si lagu idol juga. Bahkan kemarin di Kohaku Utagasen juga si Yoasobi tampil yang jadi backdancernya idol K-pop kan. yang ribut tuh kemarin tuh, akhir tahun kemarin gitu kan. Maksud gue kalau case-nya Oshinoko tuh sampai segitu hype-nya karena lagunya tuh emang yang bikin nama Oshinoko naik, yang akhirnya menurut gue pribadi kenapa jadi rame dibahas ya, selain karena emang dia udah punya fanbase dari manganya, karena ya orang-orang yang ya gue istilah kasarnya FOMO gitu ya, fear of missing out,
wah takut ketinggalan nih, ada yang lagi rame nih, oh ini anime rame, oh ini lagunya ini nih lagu TikTok nih, gue tahu nih gitu. Akhirnya makanya jadi meledak banget, jeder aja season satunya. Itu contoh untuk yang, kalau Oshinoko sih sebenarnya special case ya, karena dia meledaknya karena salah satunya Yoasobi juga sih. Ya nggak sih? Walaupun gue bisa menimbang dikit, nggak semua anime yang opening atau endingnya di bawah Yoasobi pasti hype sih. Enggak, emang. Cuman Oshinoko doang. Kebetulan emang lagu Idol emang pecah banget. Iya, Kayak Free Ren kan, apa maksud gue, dia kan Yoasobi juga kan, tapi nggak yang iya. semeledak itu gitu. Kan Idol tuh 2023 kan. Mm-mm. Nah, di 2023 sampai tahun ini tuh Yoasobi itu ada di 3 anime sih kata gua. Free Ren, Pokemon sama apa? Satu lagi Monogatari. Hmm. Tapi tiga-tiganya kan gak se-powerful Idol. Iya, iya, makanya itu special case bener-bener. Oshinoko tuh kebetulan banget. Mhm. Maksudnya kebetulan banget si lagu Idolnya tuh meledak banget gitu, meledak banget yang sampai akhirnya makanya season 1 itu orang rame, apalagi ditambah ketika season 1 itu scene si Ai-nya mati Episode, ditusuk kan. episode 1. Episode 1 itu kan ikonik banget menurut gua, ikonik banget yang membuat akhirnya awal mula cerita Oshinoko kan itu gitu. Yang membuat yang apa namanya ya itu scene Ya. ikonik juga salah satunya, makanya banyak yang ngebahas soal itu kan, oh si Ai-nya mati gini 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 ini, terus ditambah dengan lagu Idol yang meledak banget, jadinya si season 1 meledak gitu, banyak yang bahas. Kalau dari gue sih sebenarnya kalaupun emang judul lain pun, dari maksudnya ini gue perhatiin beberapa tahun kebelakangan ya sih ya, Mhm. ada juga yang emang karena FOMO gitu kan orang-orangnya, yang wah ini anime ini baru tayang banyak yang bahas nih, gue juga pengen ini ya, pengen nggak mau ketinggalan, gue juga pengen nonton, pengen coba ikutan bahas gitu. Ada juga yang emang ramenya karena pembaca manganya, atau ya rata-rata manga sih ya, bukan like novel, atau ya pokoknya source materialnya tuh, pembaca source material tuh emang banyak gitu, emang banyak, fanbase nya udah gede ya, akhirnya ketika animenya tayang, akhirnya dia dapat adaptasi anime pas season pertamanya rilis, jebret jadi rame gitu. Dan ditambah mungkin karena akses sekarang tuh udah lebih gampang untuk nonton anime kan, ada di YouTube, ada di Netflix, Prime Video, Beastation gitu kan, untuk yang Hmm. anime-anime legal ya. Makanya kebantu juga sama orang-orang yang, wah gue, oh iya ini nih gue kayak ngelihat nih orang banyak yang bahas anime Oshinoko misalnya, terus ternyata ada di Netflix, ya udah akhirnya gue tonton gitu kan, banyak gitu kan, yang tadinya dia sebenarnya tidak begitu nonton anime atau jarang-jarang nonton anime, karena ada tersedia di Netflix kah, atau di Beastation, atau di Prime Video, di YouTube gitu, yang mempermudah mereka buat nonton, jadinya jadi rame gitu. Untuk yang penonton, untuk yang prequel ya bisa dibilang ya. Itu Mhm. sih ya kurang lebih kalau dari gue. Kalau menurut lu gimana sih? Kenapa kira-kira yang membuat si anime prequel tuh, atau anime season 1 lah ya, itu bisa meledak atau bisa rame banget orang-orang yang bahas gitu? Eh, Kurang lebih sih sebenarnya sama, cuman paling kalau misalkan gue nambahin di karena eh FOMO tuh termasuk sama nggak mau ketinggalan juga nggak sih? Masuk ya? Iya, iya. Kan FOMO itu kan fear of missing out, jadi nggak mau ketinggalan Oh ya, artinya gitu kan. mhm. Ya itu sih paling sama ya kalau misalkan dibilang karena akses gampang benar. Terus sama ini sih karena jatuhnya tontonan sekarang tuh lagi sedikit gitu dari series, misalkan series yang orang beneran gitu. Sehingga tuh kayaknya lagi sedikit yang bagus gitu. Hmm. Dan ketika orang buka platform, contohnya yang paling banyak di subscribe tuh kan Netflix, Disney Plus, Disney Plus ya, Disney Plus sama satu lagi tuh apa ya?
Amazon Prime ya, yang paling banyak Oh, di subscribe. Prime mungkin ya. Kan Prime. tiga-tiganya ada anime tuh. Jadi ketika misalkan ada orang udah langganan sebulan lah misalkan atau setahun lah, udah langganan setahun, masa sih gak dipakai gitu. Nah, mereka pasti pas nyari-nyari kebetulan nemu itu gitu. Misalkan nemunya Anime. tuh ya karena pernah lihat di TikTok misalkan, oh ini pernah lihat potongannya nih terus nonton. Hmm. Terus karena tadi itu misalkan karena udah nonton terus merasa sesuai sama tren yang lagi ada sekarang jadi ikut pengen ngebahas gitu. Ngebahas dalam artian ngomongin lagi apa yang mereka temuin di TikTok sih biasanya. Sama aja jadinya ya. Yang udah dibahas Iya, jadi kalau TikTok dibahas lagi sama mereka. misalkan tiba-tiba mereka itu gitu ngobrol ya, pas kita tanya, oh ya nanti di episode ke depan kayaknya bakal bahas ini. Pasti jawabannya, oh gitu ya, atau ih spoiler, nah gitu. Itu paling sering tuh. Iya, apalagi misalnya karena mereka juga kan nggak sengaja nemu si animenya, sementara misalnya kita udah baca komiknya gitu kan. Terus kita nyebut, oh nanti di episode ini bakal kayak gini. Ya, spoiler dong. Bisa itu. Atau kalaupun ada yang udah lebih niat gitu, dia dapat spoilernya pun dari TikTok lagi gitu. Tapi pas kita bahas, dia kayak yang tahu nggak tahu gitu loh. Hmm. Iya, 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 iya. Misalkan apa ya, judul A gitu, nanti si A mati misalkan. Nah matinya karena apa dia nggak tahu biasanya. Hmm, hmm, hmm. Padahal mungkin sebenarnya dia udah lihat gitu konten di TikTok, tapi Ya jadi eh, karena FOMO tadi, jadi ketika dia ngobrol atau ketemu orang di suatu tempat tuh, jadi ikut bisa masuk terjun ke diskusinya gitu sih. Merasa yang paling anime. yo, Kalau kata admin Yami. si paling anime anjir, merasa paling tahu padahal cuma tahu karena potongan TikTok. Iya. Udah gitu salah lagi infonya. Iya, kadang gitu tuh. Makanya nih Salah. sorry to say ya, maksudnya buat temen-temen, gua nggak menyalahkan kalian nonton TikTok, enggak. Tapi ya gua sih melihat, karena gua sendiri nggak main TikTok ya, cuman gua melihat banyak orang-orang yang berkomentar tuh konten-konten di TikTok tuh banyak yang salah gitu. Ya bukan cuma soal anime aja, tapi kita di sini karena ngebahas anime gitu kan. Banyak yang kayak misalnya One Piece bikin teori macam-macam dianggap beneran, padahal enggak gitu. Iya kan, padahal Iya, kenyataannya itu iya, iya. cuma teori teori gembel orang doang gitu. Iya, iya. Dianggapnya Bener-bener. beneran. One Piece itu isinya botol minuman. Iya, ya Jadi, gitu-gitulah maksud gua. Tapi emang kayaknya ya ini mungkin kita berdua gitu ya, saya bilang kenapa anime yang season satunya tuh rame gitu dibahas, dan kita menyebut karena banyak yang FOMO. Ya mungkin karena sekarang aja gitu, sekarang akses lebih mudah. Terus juga apa namanya, itu internet juga udah hampir semua orang udah mencakup internet gitu kan, terutama semenjak COVID gitu kan ya, orang-orang yang nggak bisa keluar rumah harus berjibaku dengan internet, akhirnya orang mulai browsing sana sini gitu kan, mulai banyak yang bikin konten segala macem. Ya mungkin kita bisa bilang pada akhirnya season kenapa orang banyak yang ngebahas season satunya karena FOMO. Tapi kalau bener. misalnya kita membahas ini sebelum COVID, mungkin akan beda pandangan kita, ya nggak sih? Ya, bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Yang pertama karena mungkin yang pertama karena penikmat anime ini masih belum sebanyak setelah COVID gitu. Makanya ada makanya sampai ada istilah wibu angkatan COVID kan. Karena Iya. banyak itu kan, banyak yang akhirnya orang menjadi wibu, nonton anime, baca manga gitu karena COVID. Jadi kalau misalnya kita membahas ini kenapa anime season 1 bisa meledak, mungkin akan berbeda ketika sebelum COVID, karena
sebelum COVID itu kan internet masih terbatas kan, maksudnya nggak semua orang itu mengakses internet, nggak semua orang nonton anime. Gua bahkan dulu zaman pertama-tama nonton anime ya karena ada teman satu kelas gua aja yang emang nonton anime, yang akhirnya gue jadi ngobrol sama dia gitu. Dan itu dari istilahnya dari satu kelas 40 orang cuma kami berdua gitu yang nonton anime gitu. Iya, Kan gitu apa kan. ya, bagian yang terpisahkan. Iya, kelas terbawah. Kasta terbawah di kelas. Iya. Aduh. Yang kalau nyari kelompok sisaan. Iya, sisaan. Nah, itu jadi mungkin di zaman itu juga kayak kayak dulu surat online gitu kan. Surat online kan season satunya tuh muncul di masa itu kan, di masa dimana Ya. internet masih belum banyak orang yang bisa mengakses, tapi rame. Pada waktu itu udah rame, udah termasuk rame karena ya mungkin di situ awal-awal akhir orang mulai pada punya WhatsApp, grup WhatsApp atau Line gitu kan, atau pokoknya forum-forum komunitas di Facebook. Nah, ramenya di situ tuh ngebahas rekomendasi anime apa. Oh, ini nih baru tayang nih Sword Art Online misalnya, atau Attack on Titan. Attack on Titan juga kan yang season satunya di masa itu juga kan, dan itu booming banget gitu. Atau Kenapa? contoh ini dah. Apa? Dulu yang paling hype-nya gede banget tuh dan semua orang ngelakuin adalah pakai foto profil gambar Kanekinya Tokyo Ghoul. Ah, iya itu. Kaneki Tokyo Ghoul anjir. Atau enggak ini? Itu FOMO pada masanya. Oh, FOMO pada masanya. Orang-orang pakai antar kalau nggak pakai foto Kaneki, ini apa like Yagami L. Logo L Oh iya, yang Death Note. benar. Iya kan di masa itu. Coba maksud gua kalau kita membahasnya kenapa anime season 1 bisa booming, kalau misalnya sebelum Covid itu karena forum, tapi memang murni orang-orang tuh yang emang cuma terbatas yang emang suka di Jepangan, yang emang join di forum gitu kan, join di forum ya di grup Facebook kah, atau grup Line, atau grup WhatsApp gitu kan, pada waktu itu di Twitter gitu kan, yang kayak minta gue minta rekomend ini dong anime apa yang rame. Nah, Sword Art Online, Attack on Titan itu kan dulu bisa, menurut gue bisa rame banget season satunya karena memang actionnya yang asik gitu menurut gue pada waktu itu ya. Di zaman itu mungkin yang actionnya yang anime yang actionnya seperti SAO dan Attack on Titan masih agak jarang gitu kan, makanya itu bisa ramai banget. Bahkan lu ketika Attack on Titan pertama kali tayang, lu datang ke festival Jepang itu minimal ada yang cosplay jadi Sasha. Ya, benar. Minimal itu Sasha tuh paling banyak itu yang jadi cewek kentang itu. Benar. Iya. Nah itu jadi kalau misalnya sekarang, jadi bedanya itu ya. Kalau misalnya dulu itu lebih apa istilahnya? Lebih cuma orang-orang yang nonton anime aja, emang yang murni Jepangan, suka Jepangan aja, yang kayak ini hype nih anime ini, entah jadi karena dia muncul di satu forum yang sama gitu kan, yang akhirnya yang akhirnya membuat nih anime hype jadinya. Nah, kalau sekarang bedanya banyak yang FOMO. Kalau dari kacamata kita berdua ya, banyak yang karena FOMO, iya. karena lihat dari konten Ada satu lagi. TikTok. Gue baru dapat. Apa? Berhubung sekarang event di Jepangan tuh lagi rame dan yang cosplay pun banyak sekarang. Kayaknya budaya cosplay udah lebih bisa diterima daripada dulu. Nah, setahu gue beberapa tuh ada yang jadi nonton karena lihat cosplay. Ah, iya. Oh, iya bener-bener. Bahkan yang bukan festival Jepang aja, itu tuh kadang ada yang bikin lomba cosplay. Betul. Mungkin yang akhirnya jadi orang-orang tuh penasaran, wah ini apa nih gitu kan, Dari judul mana? Ya. dari seri apa gitu kan, akhirnya jadi orang jadi penasaran juga, seri ini nih, iya akhirnya nonton gitu. Ini sih kami nggak menyalahkan ya, maksudnya Iya. maksudnya nggak ada masalah kalau misalnya kalian rame
ini nonton anime judul A karena FOMO ya nggak masalah gitu kan, nggak masalah. Tapi yang kami bahas di sini, kenapa ini tuh bisa jadi rame gitu, kenapa season satunya tuh rame, nah nanti di sequel ya season 2 tiba-tiba meredup gitu loh. Nah ini kita kebetulan bahasnya Itunya kayak inilah, kita menganalisa. analisa gembel aja. Iya. Gitu, gitulah kira-kira. Iya. Kalau misalnya dari Tapi sebelum Hah? pindah topik, gua ada satu apa ya, yang OOT agak menarik dikit sih. Apa? Ini kayaknya muncul dari salah satu orang yang emang dia mulai nonton anime tuh antara dari COVID atau ikut FOMO. Lo tau gak sih sekarang lagi rame ada satu orang yang itu apa ya, Twitter apa Facebook ya, nge-share dia nemu salah satu apa ya, manga hidden gem katanya. Oh, Ya Nisekoi. harus semua orang harus ya. Iya, itu gue lihat di Facebook kalau gue nggak salah itu screenshotnya. Iya, bener. Padahal di Seiko itu salah satu FOMO tertingginya era lama. Oh, FOMO tertinggi wibu tahun 2010-an itu. Iya, itu yang kalau kata admin Yami, wibu lama tuh disebutnya wibu medieval. wibu medieval Iya, anjir. soalnya gimana ya? Kalau misalkan contoh apa ya? Misalkan yang dulu-dulu apa ya? Kayak misalkan Tensura deh. Mungkin dia ngomong nemu hidden gem sekarang masih oke lah. Cuman kalau Niseko itu dulu tuh dia beamnya banyak banget, termasuk pakai beamnya SpongeBob lah. Karena waifu war dia tuh yang paling besar. Paling besar. Sumpah paling Iya, besar. sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Kayaknya belum ada yang bisa ngalahin. Iya. Kalian menganggap Gotobu no Hanayome adalah waifu war terbesar, salah. Nisekoi. Itu yang namanya siapa? Nama ceweknya tuh Apa? Chitoge, Chitoge sama Onodera. Onodera. Wah, gila. Di forum-forum itu. Iya, itu maksud gua gini loh. Tapi kan terbatas di situ, maksudnya di forum itu aja. Cuma sebesar dulu aja di tahun 2010-an di mana orang-orang mungkin belum banyak yang nonton anime, yang akses internet, itu adalah waifu war terbesar nih Seiko itu di masa itu. Itu jatuh ke ini sih. Kayaknya salah satu judul yang bikin orang mulai tertarik ke misalnya itu romance comedy nggak sih? Ya, anggaplah romcom salah satunya itu. Karena Satunya. setahu gua ada yang mulai suka nonton anime pun karena nonton Nisekoi. Itu kan sama kayak pembahasan kenapa judul itu hype di awal itu kan. Iya, Nisekoi itu salah satu contoh di era medieval dulu lah. Era medieval anjir. Kalau anime 2010-an dibilang medieval gimana angkatannya Doraemon anjir. Samurai X. Bener-bener. Iya. Ya itu menarik sih. Gue juga waktu itu lihat kan. Ada yang bilang, "Wah ini gue nemu ini hidden gem." Judulnya yang orang-orang harus nonton. Judulnya Nisekoi. Anjir. Nisekoi. Tapi nggak apa ya, nggak ada salahnya, mungkin nggak ada salahnya tuh karena gini, dia nggak tahu kalau iya dia nggak tahu kalau mungkin ketika Niseko itu lagi besar-besarnya dia mungkin belum lahir kan, kita nggak tahu ya. Jadi ketika dia sekarang akhirnya nonton anime, dia baru tahu, melihat ini Niseko ternyata bagus, ini gue nemu hidden gem nih. Ya sementara yang seangkatan sama kita gitu kan, yang sudah melihat sebesar apa itu waifu war Chitoge dan Onodera. Iya, jadinya wah apa nih gitu. Itu nama dia. Saya kira bahkan beda sama teman sendiri milih aja bisa berantem itu berantem gila itu. Gue untung gak nonton Nisekoi loh. Bisa berantem gue itu sama temen gue itu, karena temen gue tim Onodera banget. Sumpah. Gue nggak nonton itu untungnya tuh Nisekoi itu pada waktu itu ya. Yang temen gue yang tadi gue cerita, teman sekelas yang emang gue tahu anime dari dia,
Itu dia tim Onodera banget anjir. Untung gue kagak nonton. Kalau nonton misalnya gue milih Citoge berantem kita itu pada waktu itu ya. Aduh. Lu bayangin berantem gara-gara waifu nggak nyata gitu maksud gue. Aduh. Oke. Ya, Kita back to topic ya. Sebenarnya sudah kami lenceng. Jadi itu kira-kira pendapat kami berdua tentang kenapa kalau anime yang season pertamanya tuh rame gitu yang bahas. Nah, sekarang kita balik ke judul awal. Ke judul di episode ini. Kenapa justru kalau misalnya sequel itu sepi gitu dibahas. Malah padahal segitu ramenya season 1-nya terus tiba-tiba ketika season 2 tayang redup gitu. Jadi kalau gua ngelihatnya kayak jadinya ya udah orang-orang fanbase yang emang seneng sama si seri itu aja yang akhirnya ngebahas gitu. Sementara orang-orang yang FOMO itu udah meninggalkan meninggalkan seri itu gitu. Gimana kalau dari lu gimana sih menurut lu? Kenapa anime-anime sequel tuh dari apa yang lu lihat gitu, apa yang lu analisa, kenapa anime sequel itu jadi jarang orang yang bahas gitu? oke. Gua ambil contoh apa ya? Contoh misalkan, bentar, gue cek dulu. Misalkan ambil contoh ini deh, Tokyo Revenger. Ya, Tokyo Revenger. Nah, waktu kemungkinan menurut gue yang bikin dia sepi dibahas tuh karena satu, jarak season 1 ke season 2 nya tuh cukup lama. Kalau nggak salah dia setahun apa 2 tahun ya? 2 tahun. Nah, jadi karena di awal mereka hype-nya udah tinggi, terus biasanya kan, wah, nunggu season berikutnya misalkan ketika episode terakhir tayang tuh. Nah, ternyata nggak ada kabar nih, sampai akhirnya mereka lupa aja kalau judul itu tuh ada gitu. Itu salah satunya. Terus yang kedua karena gue paham banyak orang yang nggak bisa nerima spoiler. Nah, contohlah Tokyo Revenger ketika season 2-nya tayang tuh kan manganya udah tamat. Nah, si orang yang FOMO ini karena dia nggak mau ketinggalan pembahasan, dan ketika misalkan tadi Tokyo Revenger udah beres, jatuhnya pembahasan yang bakal muncul di sosmed itu jadi pembahasan yang udah bukan nebak cerita ke depannya kayak gimana gitu. Karena udah tahu endingnya gimana. Dan makanya biasanya si FOMO ini tuh kan dia pingin jadi yang Paling jadi anime. yang paling tahu gitu. Ya benar, Si paling anime. Jadi ketika diskusi sama orang tuh pingin jadi yang paling tahu duluan gitu. Nah, ketika si sequel ini muncul dan bahannya udah lebih banyak, karena dia nggak ngikutin lagi. Misalkan pas Tokyo Revenger tayang, dia niat tuh baca manganya dari chapter 1. Pas sudah tamat, nggak lanjut tuh bacanya. Ternyata pas season 2-nya tayang, manganya tamat. Nah, jadi dia ketinggalan topik sih gitu. Jadi salah satunya itu sih. Karena tadi udah kelamaan muncul sequelnya, tapi udah kelamaan muncul sequelnya, terus dia udah ngikutin sampai akhirnya dia kehilangan interest karena takut gak jadi yang yang paling gak ngerti lah, karena gak se-hype waktu di awal gitu. Yes ya, jadi apalagi sekarang kan banyak yang emang sengaja gitu nge-share spoiler. Apalagi ada anime yang lagi tayang gitu kan, di spoilernya jauh kadang tuh potongan manganya. Anjir kata gue aja yang tidak masalah dengan spoiler kadang kesel juga. Nih gue penasaran nih, emang sengaja nggak baca manganya misalnya, tau-tau buka scroll IG buka IG gitu kan, feed Instagram atau di searchnya Instagram, tak muncul seri yang emang gue ikutin tapi gue sengaja nggak baca source materialnya gitu, tau-tau dimunculin potongan di manganya gitu kan. Anjir kata gue. Walaupun maksudnya gue nggak masalah, cuma ya elah kenapa gue harus ngeliat ini sih gitu maksud gue kadang ya. Jadi akhirnya ya mungkin sequel kenapa sepi juga karena orang-orang bahkan ketika season 1-nya tayang lagi rame-ramenya, itu spoiler yang udah sangat jauh tuh dimunculin gitu. Orang-orang ngebahasnya tuh spoiler gitu. Yang akhirnya membuat
orang-orang tuh setelah nonton season 1-nya udah males nonton season 2-nya karena udah ke spoiler duluan bakal Iya. gimananya gitu. Apalagi ya tadi tuh yang misalkan pas dia contohnya deh Mushoku Tensei bisa. Dia kan dapat adaptasi anime setelah light novelnya tamat. Hmm. Nah, jadi orang udah tahu tuh semua ceritanya gimana. Pas muncul season berikutnya ya ngapain nonton lah kan udah tahu ceritanya gitu. Nah, biasanya yang si hype di awal di season 1 tuh menghilang karena itu karena dia merasa udah cukup lah karena udah tahu ceritanya bakal gimana gitu. Iya, iya. Dan mungkin kayak gini juga. Benar kata lu. Jadi orang-orang hype nih. Hype parah season 1-nya. Anggaplah misalnya Oshinoko. Oshinoko lagi. Kenapa Oshinoko lagi ya? Yaudahlah, anggap aja Oshinoko lah gitu. Oshinoko orang hype banget di season 1-nya. Orang nonton set. Ada jeda kan gitu dari season 1 ke season 2. Ya orang menunggu si jeda itu dia baca komiknya. Baca source materialnya lah. Baca set udah bahkan misalnya ada yang komik udah tamat. Jadi ketika season 2-nya tayang dia itu bener udah nggak ada minat lagi ke sana buat nonton. Ngapain gue udah tahu ceritanya gitu kan. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang emang suka banget sama serinya. Iya kan? Kalau misalnya orang suka banget sama serinya, walaupun dia udah tahu ceritanya pasti akan dia tonton gitu. Makanya tadi yang gue bilang pada akhirnya gue melihatnya ketika season 1 banyak orang yang FOMO selain orang emang seneng sama si serinya, emang fanbase-nya banyak orang yang FOMO yang ikut-ikutan buat ngeramein hype-nya. Ketika season 2 akhirnya season 2 tayang, ketika sequelnya tayang itu akhirnya balik lagi mengerucut lagi ke fanbase-nya doang gitu. Emang orang-orang yang suka sama serinya gitu kan. Karena itu tadi kayak gue lah, misalnya gue suka sama misalnya contoh Tensura gitu. Gue suka sama Tensura, gue komiknya udah baca sampai udah jauh lah gitu misalnya. Kayak terus sementara si animenya yang musim-musim sebelumnya misalnya baru sampai si Clayman gitu kan, lawan si Rimuru lawan Clayman yang pas dia baru jadi Raja Iblis gitu kan. Dia baru jadi Raja Iblis, sementara gue baca komik udah sampai yang season sekarang gitu misalnya. Tapi gue tetap tonton gitu. Gue tetap tonton karena gue emang suka gitu. Tapi kan ada juga orang-orang yang, ini anime season 1-nya rame, set. Udah tamat nih, ini belum ada pengumuman season 2, yaudah baca aja karena seru gitu kan. Baca source materialnya sampai yang terbaru, terus ketika sequelnya akhirnya ada pengumuman, manganya keburu tamat, dia udah baca sampai tamat, akhirnya orang males. Udahlah, nggak usah gitu. Karena udah tahu ceritanya bakal gimana, kecuali kalau mungkin kalau misalnya sequelnya diubah sedemikian rupa dari manganya. Gimana tuh? Yang Season 2-nya original. bukan original juga, cuma maksudnya misalnya nggak sesuai sama, nggak bener-bener banyak yang dirubah gitu dari manganya gitu kan, mungkin aja orang akhirnya jadi nonton. Oke, benar. Walaupun ya kayaknya jarang juga yang kayak gitu ya, kasus kayak apa tuh yang berubah banget dari source materialnya, yang si SD tuh Akame ga Kill. Ini Akame ga Kill. Iya, Akame ga Kill gitu kan, itu kan berubah banget kan kalau gua nggak salah tuh. Iya, benar. Walaupun si autornya juga kecewa ya kalau nggak salah itu ya. Iya, dia sampai udahlah tamatin aja makanya bikin judul baru. Iya itu. Tapi kan maksudnya case kayak gitu kan sangat jarang. Iya, jarang. Jarang banget gitu. Makanya, tapi kayaknya kalau misalnya kenapa season 2 sequel lah gitu. Sequelnya juga makin turun, maksudnya orang jadi jarang yang bahas juga kayaknya kurang lebih kayak gitu ya. Pada akhirnya ya maksudnya pada akhirnya tetap balik lagi jadi akhirnya yang bahas tetap fanbase-nya lagi gitu. Kayak contoh ini deh, yang sekarang tuh, bukan yang sekarang, yang besok mau tayang, Dan Machi. Lo inget kan Dan Machi se-hype apa season 1-nya?
Ya. gara-gara si Hestia kan. Iya kan, gara-gara Dewi Loli yang Tobrut. Bener. Iya kan. Dan Maci se-hype itu season 1-nya. Terus setelah itu kemana? Maksudnya bukan kemana. Setelah itu kan redup tuh. Tapi studionya tuh berani gitu. Karena mungkin ngerasa di Jepang fanbase-nya gede ya. Besok tayang season 5 kan, Oktober. Ya, bener. Iya kan. Di Indonesia apakah masih ada yang rajin membahas Danmachi? Gua rasa enggak. Orang-orang yang dulu membahas Danmachi karena Hestia, gua rasa juga udah menghilang gitu. Maksudnya udah mulai redup gitu orang-orangnya. Ya pada akhirnya yang membahas Danmachi ya emang orang-orang yang fanbase-nya Danmachi gitu. Atau mungkin Tapi orang tidak ini, tahu apa? atau mungkin orang tidak tahu Danmachi dan dianggap hidden gem kan, kita nggak tahu ya. Bisa jadi beberapa tahun ke depan. Iya. apa tadi Tapi mau ini sih, apa? Sorry. kalau misalkan dibilang oh ya itu karena salah pihak produksi lah, season 2-nya kenapa lama gitu. Nah itu sebenarnya bisa didibang sama Spy Family. Spy Family yang season 1 part 1 itu tuh tayang di April 2022. Terus season 1 part 2-nya yang sepi itu tayang di Oktobernya. Dia cuman kosong satu musim ya. Nah itu pun udah hilang tuh. Iya. Segitu tuh udah hilang gitu. Iya. Padahal jedanya tuh cuma jeda 1 musim gitu kan. Ya jeda 1 musim 3 bulan paling kan. Iya. 3 bulan gak lama. Iya 3 bulan lah. Gak lama. Padahal season 1-nya Spy Family itu salah satu bom hype terbesar juga sih di tahun 2022. Iya benar. Terutama Anya ya. Iya. Terutama bagaimana kekonyolan sikapnya si Anya gitu kan. Orang-orang akhirnya pada bahas Anya, terus juga tentang si Mamiyor. Emang banyak yang dibahas sih kalau Spy Family itu, si Anyanya kayak gitu kan, konyol, petakilan. Si Lloydnya ganteng, Yornya cantik. Orang ketika melihat animenya tayang jebret season 1 pasti rame gitu kan, rame yang bahas. Terus tau part 2-nya, yang season 1 part 2-nya mulai redup. Itu tadi pada akhirnya balik lagi, yang bikin rame ya udah fanbase-nya aja gitu. Bahkan ini apa, kalau misalkan biar kita nggak ke Oshinoko terus ya, contoh di Spy Family itu ketika season 1 part 2-nya tayang kan, dia tayang sama salah judul lain yang sama-sama ngangkat tema childcare juga kan, dimana maskotnya tuh ya si anak kecilnya gitu. Nah, waktu itu ada Buddy Daddies kan. Nah, Buddy Daddies itu disebut sebagai kopiannya Spy Family. Ya itu segi se-hype itu Spy Family di masanya, sampai judul yang ngangkat tema sama gitu ya. Karena kan tema childcare sebenarnya udah dari dulu udah deh. Dia bukan judul baru, bukan tema baru lah. Dari cuman karena yang apa ya dulu apa? Yang Sojo tuh apa sih? Babysitter Oh ini Gakuin Babysitter. Nah, Gakuin Babysitter gitu kan. Terus ada juga udah lama-lama banget. Udah lama ya? Itu, gue lupa yang ada film Ghibli yang lama banget ya. Oh ini apa? Beelzebub. Oh Beelzebub, bener Beelzebub. itu udah lama banget. emang pecinta anime zaman sekarang ada yang tahu Beelzebub? Kayaknya itu udah mah judul lama, tapi orang juga nggak yang begitu rame gitu. Ya nggak banyak orang tahu kayaknya Beelzebub ya. Tapi itu ya childcare juga gitu kan itu. Karena si tokoh utamanya Beelzebub masih bocil, bayi malah. Itu sebenarnya udah ada kan, cuman ya salah satu yang naikinnya Spy Family gitu. Bahkan sampai ada yang tema sama pun disebut kopian gitu. Padahal tayang bareng ya? Saya kedua Gakuin Babysitter tuh tayang bareng sama Spy Family yang Gakuin Babysitter part 2 deh.
Gakuen Babysitter apa Bukan. tadi? Yang Buddy di Daddies. Buddy Daddies. Gakuen Babysitter mah udah lebih dulu. Ya, Ada lagi yang apa? Gue lupa barengan siapa ya yang ini. Yang Yakuza ngejagain anak oh, bosnya. ya, Apa sih gue lupa judulnya, Yakuza Learn to Babysit atau apa gitu. Judul Inggrisnya gue lupa. Bagus itu menurut gue. mhm. Maksudnya slice of life yang bagus gitu. Iya, benar sih. Karena kayaknya setelah ya dia termasuk kalau misalkan dibilang Spy Family dia termasuk judul yang angkat tema itu lagi gitu. Cuman ya setelahnya sepi lagi gitu. Tapi yang menarik ada satu judul yang kita pernah bahas, season satunya aja sepi, season 2 nya makin sepi. Megami no Cafe Terrace. Benar. Iya kan? Betul. Season Betul. 1 itu bahkan gue tuh lupa ya dia barengannya sama siapa ya. Cuma gini loh. Harusnya kalau misalnya kita lihat orang-orang tuh kan banyak yang suka harem ya. Romance komedi harem. Megami no Cafe Terrace tidak bagaimana tidak harem itu ceweknya 5 kayak Gotobun gitu kan. Cuma kita ngebahas kan di season 2 ya. Itu tuh ya. Ya, season 2. Season 2 kan. Gue lupa ya episode berapa tuh yang Megami no Cafe Terrace. Kita ngebahas segitu aja yang harusnya mungkin berpotensi orang waifu war gitu. Sepi, nggak ada yang bahas. Season 2 nya lu kalau kalian ada yang udah nonton season 2 nya itu ceweknya nambah lagi 5, jadi ada 10. Nggak ada Masih yang sepi bahas lagi. satupun. Benar. Nggak ada. Itu menarik loh. Maksud gue apa ya? Maksud gue tuh menariknya gini, udah masih season satunya nggak rame yang bahas, season 2 nya makin tenggelam. Menarik gitu menurut gue itu. Apalagi ditambah di season ini kan tayangnya sekarang sih musim summer 2024 tuh Megami no Cafe Terrace season 2. Mereka makin tenggelam gara-gara Rosidere. Benar. Karena Rosidere termasuk yang untuk di genre romance komedi itu bisa gue bilang hampir nomor 1 yang paling banyak dibahas ya. Karena si Alia-nya dan Yuki. Suisuo Yuki-nya yang kayak ya pokoknya gue kalau misalnya ngelihat orang ngebahas Rosidere itu waifu war antara Yuki dan Alia. Iya, maksudnya salah satu yang membuat mereka banyak yang ngebahas Rosidere. Nah, itu yang menarik menurut gue Megami no Cafe Terrace loh. Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang juga karena ngelihatnya harem gitu. Harem lagi. Cuma kan udah masih season satunya jarang yang bahas, season 2 apalagi gitu. Jauh lebih parah itu. Itu special case menurut gue ya. Sama ini ada satu lagi yang jauh lebih spesial, guys. Apa tuh? Muscle. Tapi Muscle kebalik. Dia populer pas season 2. Oh, gara-gara lagu openingnya ya? Iya. Iya, dia kebantu sama openingnya kan itu kan sebenarnya si Muscle tuh. Iya sih. Yang Tapi, akhirnya maksudnya akhirnya itu, orang-orang pada bertanya-tanya, oh ini lagu dari anime apa? Oh ini anime ini Muscle season 2. Season 2. Berarti kan harus nonton season satunya dulu. benar. Kebalikannya Oshinoko dia ya. Iya, dia kebalikannya Oshinoko. Kalau Oshinoko season satunya booming karena openingnya. Kalau Muscle season 2 nya yang booming karena openingnya. Oh, sama ini kayaknya. Ini bisa ngedibang yang tadi gue bilang sih, kan gue sempat bilang Yosobi itu ngisi di apa tadi? Pokemon sama Free Ren. Monogatari kan. Monogatari Free Ren. Iya. Nah, kalau Free Ren kayaknya cukup masuk akal kenapa nggak terlalu hype, karena ya orang nggak terlalu suka. Bukan orang. Kebanyakan tuh nggak terlalu suka sama cerita yang sesantai itu gitu. Walaupun bagus sebenarnya, cuman emang bukan buat semua orang. Karena Free Ren sendiri gue waktu baca komiknya juga agak ngantuk ya. Tapi pas nonton animenya bagus emang. Nah itu. Nah ini kenapa gue balikin tadi ke Masal, karena Masal kan dia naik karena pas season 2 tuh.
Mundurnya tuh pendek, cuma 1 season. Iya. Nah, sementara Pokemon sama Monogatari banyak banget tuh kalau mau mundur. Makanya nggak naik. Bener, Monogatari apalagi lu kalau misalnya mau nonton Monogatari yang sekarang minimal lu harus sudah tamat selesai nonton sama Monogatari yang sebelumnya. Ya, ditambah ada ini. Lu mau nonton sesuai urutan rilis apa sesuai Urutan cerita. cerita? Itu yang membuat gua sampai Dijelimet lagi. sekarang belum selesai nonton Monogatari. Karena gua lupa terakhir gua nonton yang mana. Mhm. Kalau Pokemon, Cuman, mungkin Pokemon masih udah lebih ngeri lagi. nggak, cuman masih bisa sih kalau Pokemon karena yang sekarang itu baru ceritanya, bener-bener baru, berubah total. Karena tokoh utamanya kan udah bukan si Satoshi lagi. Oh, Jadi lu nonton Pokemon baru yang sekarang Pokemon Journey pun gak masalah karena ceritanya bener-bener dirubah. Paling lu yang gak lu taunya soal nama-nama Pokemon dari generasi sebelumnya aja. Jadi mungkin istilahnya kalau sekarang udah ada 50 episode, ya lu cuma harus narik mundurnya ke 50 episode gitu. Bukan yang generasi Satoshi, enggak harus kalau Pokemon mah karena itu berubah. Ceritanya kan udah ganti karakter utama. Tapi tetap aja kalau buat orang yang melihat Pokemon 50 episode saja sudah malas itu kalau bukan fan berat Pokemon mah. sama ini mungkin ya. Jatuhnya ini balik ke yang gue tadi sempat nyinggung soal cerita ya, nyambung. Kan tadi gue sempat nyinggung soal orang biasanya lebih senang sama cerita yang terlalu yang ringan atau yang gampang dipahami lah. Nah, kalau misalkan harus balik ke Oshinoko lagi, nah Oshinoko yang season 2 tuh jatuhnya dia lebih industrial gitu. Dimana nontonnya tuh karena oh ya emang di industrinya tuh kayak gini. Nah, kebanyakan yang gua tahu tuh ketika kita diskusiin suatu judul, orang tuh nggak mau nyambung ke sana gitu. Iya, jauh lebih berat ya untuk yang season 2-nya ya. Mungkin akhirnya makanya orang juga jarang yang ngebahas karena begitu misalnya baru nonton episode 1 kok berat banget ya ceritanya kayak season 1, akhirnya orang males lanjut gitu kan ya. Soalnya kan biasanya season 1 tuh masih setup. Jadi ceritanya tuh masih ya ringan gitu, konfliknya pun nggak terlalu berat lah ya. Iya, nggak terlalu bikin mikir lah ya. Begitu season 2 langsung jebret nih loh sebenarnya showbiz tuh kayak gini. Iya. Ini kan bisa disambungin kayak misalkan Demon Slayer. Demon Slayer biarpun dia jaraknya agak lama, bisa dibilang hype-nya tetap stabil lah karena ya Demon Slayer itu tipikal cerita yang gampang dipahami kan. Dia nggak susah-susah amat gitu. Iya. Berburu demon lah. Ya. Intinya kan ada orang jahat yang harus dikalahin kan. Yang terlalu kompleks gitu. Nggak ada, oh ini ada orang dari masa lalu yang merubah timeline sampai pusing gitu. Nggak sampai kayak gitu. Biasanya kalau yang masih ringan-ringan tuh hype-nya masih ada gitu, cuman emang gak setinggi ketika dia baru muncul gitu. Ya mungkin itu juga yang yang terjadi di Danmachi kali ya, yang sampai sekarang udah season 5 gitu kan. Mungkin ya itu tadi udah lebih politikal gitu kan. Jadi orang yang nggak yang se-hype pertama tapi masih tetap banyak yang ngikutin karena suka sama ceritanya gitu. Atau kita ambil contoh paling dekat ini deh. Ada satu judul yang sebelum tayang tuh ramai banget tapi pas tayang sepi. Apa? Si Kanoko. Betul. Karena orang nggak paham konteksnya. Iya. Yang bikin ramai kan cuma karena dia karena sebelum tayang tuh 1 jam. Iya, yang joget si Kanoko 1 jam. Bener. Soalnya si Kanoko tuh biarpun dia cerita komedi, tapi komedinya tuh baru kenal kalau lu ngikutin perkembangan pop culture gitu. Iya. Jadi komedinya tuh komedi spesifik gitu, bukan komedi yang semua orang bisa general ya. Makanya si Kanoko kan tiba-tiba naik namanya lagi gara-gara si yang siapa sih yang cewek yang rambut kuning tuh? Nokotan. Itu Nokotan ya. Itu kan yang dia joget Kositan yang dia joget Bully Maguire yang yang kan yang ngambil dari Spider-Man 3 kan, Tobey Maguire kan. Itu bener. Yang bikin dia rame kan
naik lagi tuh gara-gara ada joget itu, ternyata ngambil dari Spider-Man 3 gitu. Tapi abis itu udah redup lagi. Ya karena ya nggak relate gitu. Karena mungkin orang nggak bisa masuk ke komedinya ya. Banyak orang yang nggak bisa masuk ke komedinya. Bener-bener nggak inilah kayak misalkan contoh dulu jauh jauh banget kan ada ini, ada apa, aduh apa sih yang meme-nya selamat pagi tuh, Ah, iya, iya, iya. Gua Nichijou nggak nonton Nichijou. Nichijou. Nah Nichijou tuh lebih bisa dicerna, lebih Hmm, gampang gitu sumbernya. Nah kalau si Kanoko ini dia lebih perlu gimana ya, kasarnya perlu ilmu untuk paham komedinya. iya, nggak istilahnya nggak untuk semua orang, nggak semua orang bisa, Mhm. nggak semua orang kena Iya. gitu ya. Kayak ibaratnya kalau lu kayak nonton stand up comedy misalnya, kan belum tentu setiap stand up comedian itu sama lu komedinya masuk gitu. Mhm. Nah, ya Benar. mungkin si Kanoko ya kayak gitu. Jadi misalnya emang dia tuh target marketnya emang tertentu gitu, bukan bukan secara general gitu kan, bukan komedi yang secara general mungkin ya. Mhm. Kalau Benar. gue pribadi sih nggak nonton sih, karena emang gue nggak cocok sama yang anime-anime pure komedi kayak gitu sih. Komedi absurd ya. Ya, gue kayak terakhir anime komedi yang pure komedi yang gue tonton kayaknya zaman Bakatotes dulu 2012 ya. Oh ya, tapi bakat tetes masih mudah dicerna. Ya, mulai dicerna emang Bakatotes, Korewa Zombie Deska tuh di masa itu tuh. Mhm. Itu kan yang emang beneran komedi parodi gitu kan. Iya. Nah, cuma itu terakhir gue nonton yang komedi kayak gitu tuh itu di zaman itu. Setelahnya gue udah nggak bisa masuk yang pure bahkan Konosuba yang kata orang bagus aja gue cuma bisa tahan nonton season 1, itu juga gue paksain karena gue nggak masuk sama komedinya. Oh ya. Terlalu banyak Konosuba komedi tuh gue nggak jatuhnya, bisa. Konosuba tuh jatuhnya komedinya ke fisik sih sebenarnya. Hmm, ya oke lah kalau begitu. Kira-kira itu ya tadi yang gue dan Seyu bahas tentang kenapa sih menurut kami berdua kenapa anime sequel dari suatu anime tuh sepi dibahas gitu. Sepi yang bahas padahal season satunya hype, tahu-tahu pas season 2-nya redup gitu. Kira-kira begitu. Kalau begitu ya sampai di sini dulu aja untuk episode kali ini ya, tidak terasa sudah hampir sejam ya, kurang lebih ya. padahal mungkin pas awal mau record gue menyangkanya ini tidak akan nyampe sejam ini. Ternyata tetap banyak yang terbahas walaupun agak ada yang out of topic, tapi ya kira-kira begitulah ya untuk pembahasan kenapa anime sequel itu sepi yang bahas gitu. Oke lah kalau begitu. Sampai di sini dulu aja episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan Pokasi Podcast. Buat teman-teman juga yang sudah memfollow media sosial kami di Instagram dan juga Twitter. Dan tentu saja yang sudah follow dan subscribe kami di berbagai platform podcast seperti Spotify, YouTube Musik, dan Apple Podcast. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada kalian punya kritik dan saran, silahkan kirimkan ke Instagram kami atau ke Twitter kami. Kalau Instagram ada pokasi.podcast dan kalau Twitter ada Pokasi Podcast. Oke? Kalau gitu sampai di sini dulu aja. Gue Faiz Sirunyan dan See you, pamit. sampai jumpa lagi di Pokasi Podcast episode berikutnya. See you again and have a nice day guys. Bye bye.